Shalom, selamat sahabat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali dalam Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry, Lighting the Word, Serving the Lord. Bersama dengan saya Pendeta John Medelu dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Denpasar, Bali. Saya menyapa saudara, selamat Sabat, kiranya damai sejahtera Yesus Kristus boleh menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali, tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan di dalam kami mau sedia mempelajari kembali akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh mengurapi kami, sehingga apa yang kami boleh dapatkan hari ini boleh menjadi keteguhan dan berkat dalam kehidupan kerohanian kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar, dan biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja bagi kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh terus terpelihara, diberkati oleh Tuhan di masa-masa pandemik ini. Dan biar hati kita boleh tertuju kepada Tuhan di dalam kita berbakti menyembah Tuhan pada hari Sabat ini. Sabat hari ini saya ingin membawa saudara untuk melanjutkan seri Sukacita Memberi, yang mana hari ini dengan sebuah subjudul adalah Tindakan Pengorbanan dan Iman. Kita kembali kepada teks dasarnya yang terdapat di dalam Markus pasalnya yang ke-12 ayat 44. Dalam konteks ini hanya dalam 4 ayat membicarakan tentang persembahan seorang janda miskin. Dan ayat 44 adalah ayat kunci yang boleh kita kaji pada kesempatan ini. Firman Tuhan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sebuah pertanyaan yang harus dan selalu dimunculkan adalah, mengapa perempuan janda miskin ini rela memberi semua yang ada padanya? Di sini kita mendapatkan bahwa dia memberi dari kekurangannya, dia memberi semua yang ada padanya, dan dia memberi dari seluruh nafkahnya. Berapa sih jumlah nilai keseluruhan dari nafkah yang dia peroleh hari itu? Tentunya adalah apa yang dia berikan hari itu. Karena ia memberi dari semua yang ada padanya. Tidak ada yang lain, tidak ada simpanan lain. Semua yang ada padanya dia berikan. Dan berapakah itu? Dan itu disebutkan bahwa itu adalah seluruh keseluruhan daripada nafkahnya. Mari kita pelajari bahwa yang dia berikan di dalam ayat 42 menyebutkan bahwa ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Dan Matius pasalnya yang ke-20 menyebutkan bahwa upah harian hari itu adalah, di zaman itu adalah senilai 1 dinar. Dan nilainya 1 dinar ini sama dengan 66 duit. Kata lain, upah harian dibagi 66 mendapatkan, kita akan menemukan berapa nilai persembahan yang diberikan oleh perempuan janda miskin ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya berada di Bali, di Jemaat Denpasar. Dan di Bali yang saya tahu, saya dengar bahwa upah minimum harian buruh kasar adalah Rp150.000. Jika ini dibagi 66 untuk menemukan nilainya 1 duit dalam konteks zaman sekarang ini di Bali, maka akan ketemu Rp2.200. Dan saudara, kalau mungkin kita bulatkan saja itu ada Rp2.500. Maka mari kita lihat berapa nilai dari makan pagi atau 1 porsi makanan. Saudara akan masih bisa untuk menemukannya dengan angka Rp5.000. Nasi jinggo ya. Untuk jemaat pasti akan tahu dan mengerti apa artinya nasi jinggo. Nah saudaraku, untuk membeli nasi jinggo yang nilainya harganya adalah 5.000,
Berapa yang harus dibutuhkan oleh perempuan janda miskin ini untuk bisa membelinya? Dengan hanya memiliki 2.500, saya pikir dia tidak sanggup untuk membeli satu porsi. Dan itu artinya dia hanya bisa dan sanggup membeli separuh, ya kan? Tetapi saudara, tidak ada yang akan jual separuh. Kata lain, dia tidak bisa untuk membelinya. Jadi ketika dia berkomitmen untuk memberi semua yang ada padanya, berarti dia berpikir pada waktu dia bangun pagi dan berencana hari itu juga akan datang ke gereja, ke bait suci. Maka ketika di pagi hari dia ingin untuk makan pagi, dia harus makan dan itu adalah sebuah kebutuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, dia harus merelakan untuk melewatkan akan kesempatan makan pagi karena dia berencana untuk memberikan semua yang ada padanya. Benar kata Alkitab, dikatakan bahwa dia memberi dari kekurangannya. Karena membeli satu porsi nasi saja tidak cukup untuk membelinya. Dan saudara tahu, disinilah nilai daripada pengorbanan perempuan janda miskin. Oleh karena kasihnya kepada Tuhan, dia telah memberi dengan tulus hati. Dia telah memberi oleh karena berkomitmen kepada Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa dia memberi dari teks ini oleh karena dia sedang berada dalam kekurangan. Dia uang itu tidak cukup untuk menafkahi hidupnya satu hari itu, bahkan satu porsi nasi saja. Dia kata lain sedang berkekurangan, dia justru membutuhkan akan uang itu. Tetapi oleh karena kasihnya kepada Tuhan, kasih yang tulus dan menuntut akan pengorbanan, maka dia telah merelakan uang itu untuk seutuhnya diberikan kepada Tuhan. Bukankah ini adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa? Siapakah dari saudara oleh karena mencintai Tuhan, saudara rela untuk tidak makan karena mau memberi yang terbaik untuk Tuhan? Saudaraku, ini adalah yang luar biasa. Jadi dia berkorban, saudara. Mari saya gambarkan pengorbanan selanjutnya untuk boleh dilihat dari sudut yang lebih luas adalah jika hari itu dia datang dengan berjalan kaki ke gereja. Karena dia adalah seorang yang miskin. Dibandingkan dengan unit pemberi lainnya yang muncul di ayat 41. Saudara lihat bahwa banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Hari itu apakah ada kendaraan seperti yang kita miliki hari ini? Tentunya tidak ada Innova, tidak ada Avanza, tidak ada Xenia, tidak ada R3 ataupun kendaraan-kendaraan yang lain, canggih lainnya. Tetapi bisa saja ada kuda, ada keledai, ada unta yang dipakai oleh orang kaya untuk datang ke rumah Tuhan. Dan sudah bisa bayangkan bagaimana kuda-kuda ini atau keledai-keledai ini dan juga unta-unta ini dijejer parkir di luar daripada halaman bait suci. Dan saudara bayangkan dia datang dengan berjalan kaki kepanasan, sedangkan orang lain mungkin saja dengan kendaraan dan enak, nyaman, tetapi bagi dia datang dengan berjalan kaki. Dan saudara tahu dia sudah melewatkan makan paginya. Dan ketika dia memberi semua yang ada padanya, saudara bisa bayangkan pulang jalan kaki dan sudah terik matahari. Saya yakin dia tiba di rumah, dia tidak lagi akan mengingat untuk membuka tutup sajinya. Karena dari tadi pagi pun dia belum makan. Ketimbang dengan orang kaya yang bisa saja datang dengan unta, dengan keledai, dengan kuda mereka. Sampai di rumah, ingat Alkitab catatkan bahwa mereka memberi dari kelimpahan mereka. Kata lain, pemberian mereka itu tidak lagi sejatinya, tidak lagi dibutuhkan. Oleh karena
semua keperluan hidup mereka telah terpenuhi. Dan tiba di rumah, mereka boleh duduk bersama, ayah, ibu, anak-anak, dan semua siap untuk makan siang bersama. Bagaimana dengan perempuan janda miskin ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat nilai pengorbanan yang ditunjukkan oleh perempuan ini. Sebagai refleksi, saudara akan tentunya mengingat bahwa Allah oleh karena kasih di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena kasih Allah mengaruniakan, oleh karena kasih Allah memberi. Perempuan janda miskin ini oleh karena kecintaannya kepada Tuhan, dia rela memberi semua yang ada padanya. Oleh karena kasih, Allah berkorban, mengorbankan anaknya yang tunggal. Oleh karena kasih, perempuan janda miskin ini pun rela mengorbankan semua yang dimiliki hanya untuk Tuhan. Kemudian poin yang terakhir adalah, ini adalah tindakan iman. Ketika dia berkomitmen, dan dia memberikan pengorbanannya. Sudah tahu apa yang tersisa? Tentunya tidak ada lagi. Karena semua telah diserahkan. Bagaimanakah dia boleh berpikir bahwa selanjutnya akan tetap aman bagi dirinya? Ini adalah, mungkin saudara akan berpikir bahwa ini adalah tindakan spekulasi. Tetapi saya boleh menyebutkan bahwa ini adalah tindakan iman. Oleh karena dia sadar, dia yakin bahwa Tuhanlah yang akan menuntun, memelihara akan hidupnya. Di dalam tatanan daripada orang Yahudi, maka orang miskin, orang janda, perempuan janda, dan anak-anak yatim piatu, maka Allah mengatur sedemikian rupa. Jika seorang janda, maka anak-anaknya akan menolong dia. Jika dia seorang janda, maka dari kelompok di mana dia berada, masyarakat setempat akan memberikan bantuan kepadanya. Dan dia yakin bahwa Tuhan akan menolong akan hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita tetap melihat bahwa bagaimana Tuhan memelihara hidupnya memang tidak dicatat di dalam Alkitab kelanjutan daripada ceritanya, tetapi kita tetap meyakini bahwa orang yang dengan tulus memberikan kepada Tuhan, dengan cinta bahkan berkorban, Allah tidak pernah tutup mata untuk kemudian memelihara akan hidupnya. Biarlah melalui perenungan daripada perempuan janda miskin dalam seri Sukacita Memberi, akan boleh menolong saudara yang hari ini kita dapatkan bahwa itu adalah tindakan pengorbanan dan itu juga adalah tindakan iman, penyerahan total ke dalam tangan Tuhan. Mari kita akhiri dengan kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari hari Sabat ini, boleh menguatkan, meneguhkan kami untuk kami lebih dekat dan setia kepada Tuhan lebih khusus. Dalam hal kami bisa mengalami sukacita memberi. Biarlah itu oleh karena kami mengasihi Tuhan, itu oleh karena kami tulus memberikan, ikhlas memberikan kepadamu, dan biarlah itu adalah merupakan tindakan komitmen kami kepada Tuhan, dan itu adalah tindakan pengorbanan, dan itu juga adalah tindakan iman menolong kami untuk boleh mengaplikasikan ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Baik, demikianlah penyampaian firman pada Sabat hari ini. Kiranya saudara semua boleh terberkati melalui Sabat Sermon Program dari Heavenly Light Ministry, Lighting the World, Serving the Lord. Tuhan Yesus memberkati.